Assalamualaikum teman-teman, ahlan wa sahlan di channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Improve your life skill here. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang merupakan suri tauladan umat Islam, sehingga kelak di yaumil akhir beliau akan memberikan kita syafaatnya. Baik, langsung saja teman-teman. Di episode Jumber yang ketiga ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Lebih tepatnya judulnya kali ini adalah Al-Quran is my life. Wow, Al-Quran is my life. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apalagi bagi kita generasi-generasi muda itu sangat penting sekali yang namanya mempelajari apalagi mengkaji tentang Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya petunjuk bagi mereka yang bertakwa ialah mereka yang mau mempelajari Al-Quran, mereka yang mau mengkaji Al-Quran. Contohnya saja dalam berbagai aspek kehidupan teman-teman. Teman-teman bisa ketahui bahwasanya seseorang yang mempunyai Al-Quran atau yang mempunyai ilmu Al-Quran, maka dia akan bernilai lebih mulia. Contohnya banyak manusia atau banyak orang-orang yang bisa keliling dunia hanya karena Al-Quran. Nah, di sini juga Al-Quran merupakan obat bagi semua macam penyakit. Kita sering gak ngerasa bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, bahkan ketika kita mempelajari Al-Quran sekalipun, kita merasa malas atau nggak nafsu untuk membaca Al-Quran. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam kita mengkaji Al-Quran, banyak sekali manfaat, banyak sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalamnya. Maka dari itu, ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencatat kebaikan tersebut. Dan teman-teman tahu nggak kenapa ketika kita melakukan kebaikan malah lebih ada ujiannya, tapi ketika kita melakukan kemaksiatan ujiannya cuma dikit. Nah, kalau kita ngelakuin kebaikan ujiannya parah banget. Dan di sini juga kita bisa mengetahui bahwasanya semakin tinggi atau semakin kita ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar juga ujian yang kita dapatkan. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat. Jadi teman-teman, kalau sakit, kalau minum obat, pahit atau enggak? Pasti pahit kan? Nah, itulah sebabnya Al-Quran juga ketika kita menghafalnya, ketika kita mempelajarinya, ketika kita membacanya, pasti akan ada rasa malas atau ada rasa bosan. Nah, itu namanya pahitnya membaca Al-Quran. Tapi teman-teman tahu nggak, dari teman-teman belajar menahan pahitnya atau belajar menahan rasa malas itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit hati teman-teman atau memberikan teman-teman pahala. Dan di sini juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatun bil asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu nanti akan dikalikan lagi 10 kali lipat. Dan tahu nggak teman-teman, Allah itu tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf atau satu baris itu satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Jadi mengingat atau kita udah tahu bahwa pahala membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali. Apakah teman-teman masih malas untuk membaca Al-Quran? Jadi
yuk kita bareng-bareng di sini Dinda atau teman-teman di rumah juga, mari kita sama-sama mengkaji dan juga membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu apa dengan membaca Al-Quran ini kita akan masuk surga bighairi hisab, atau kita langsung mendapatkan tempat yang mulia di dalam akhirat kelak. Dan di sini juga teman-teman, Dinda bakalan ngasih tahu atau kita sama-sama sharing bareng bahwa teman-teman pernah dengar nggak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia, yaitu golongan sahibul Quran atau orang-orang yang selalu cinta kepada Al-Quran atau pada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kalau teman-teman mau jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk baca Al-Quran, yuk pelajari Al-Quran, dan ayo kita membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Sebab Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi di Jumbar kali ini mungkin kita tidak terlalu banyak pembahasan, dan di sini kita langsung ke intinya saja, bahwasanya di zaman sekarang ini yang kita perlu usahakan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan cara membaca Al-Quran. Dan juga teman-teman, marilah kita para generasi muda, para teman-teman anak-anak muda di sana, kita lanjut lagi mengaji Al-Quran. Kalau teman-teman di rumah, kalau udah besar pasti malu kan baca Al-Quran? Atau sering gak sih ngerasa kalau kita udah gede, kalau kita udah bajang gitu kan, malu baca Al-Quran? Itu bukannya benar ya teman-teman, tapi semakin kita menjadi remaja, kita menjadi pemuda, justru disitulah kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran lagi. Karena nanti kalau udah tua, kalau nggak ada giginya, mau ngaji atau gimana? Ngajinya nanti kalau roh jadi Allah. Jadi kan kita belajar Al-Quran dari sekarang, dari kita masih remaja, apalagi kalau kita masih kecil. Karena pepatah pernah mengatakan kan, kalau kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Nah, teman-teman mau mengukir di atas batu atau mengukir di atas air? Oke teman-teman, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari Jumbar kita kali ini kita harus membaca Al-Quran, atau di sini Dinda lebih jelasnya mengajak teman-teman yang di rumah, baik yang muda, yang masih kecil, yang udah tua, yuk baca Al-Quran. Karena lelahnya kita membaca Al-Quran saat di dunia ini, insya Allah akan menjadi lelah kita kelak di yaumil akhir atau di alam akhirat. Jadi sekali lagi, yuk baca Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.